Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Rama Putra Diningrat dari Sistem Informasi semester 3 ingin mempresentasikan UAS eh, analisa perancangan dan sistem, perencanaan dan sistem. Nah, eh, oke. Untuk yang pertama ini adalah soalnya. Soalnya itu saya dapat yang tipe soal ganjil. Nah, soal kasus satu, sebuah agen perjalanan wisata ingin menerapkan komputerisasi sistem pelayanan. Kelasnya antara lain ada karyawan, bagian administrasi, bagian pembayaran, bagian aplikasi, bagian penginapan, bagian marketing. Nah, terus juga ada paket wisata ditawarkan. Itu ada wisata domestik dan wisata mancanegara. Lalu ada wisata domestik daerah tujuannya antara lain Bali, Bandung, Yogyakarta, Padang, Palembang. Nah, terus wisata mancanegaranya ada Malaysia, Singapura, Thailand, Australia. Nah, terus ada kelas paket wisata juga, paket wisata, paket eksekutif dan paket promo. Nah, dari uraian tersebut, permasalahannya belum ada tempat publikasi yang bisa diakses oleh semua orang. Oleh karena itu, agen perjalanan tersebut ingin membuat sistem informasi pariwisata yang berbasis web dinamis, sehingga mudah ditambahkan kalau ada tempat atau paket wisata baru. Selain itu, SI ini bisa memberikan informasi tujuan tempat wisata, alat transport untuk menjangkaunya, kelas paket wisata, tarif transport maupun biaya masuk dan lain-lain. Nah, pertanyaannya yang A, buatlah rancangan use case diagramnya. B, buatlah rancangan activity diagramnya. C, buatlah rancangan sequence diagramnya. D, itu rancangan diagram HIPO. Nah, nomor 2 ini ada jelaskan perbedaan antara perancangan struktur dan perancangan berbasis objek. Jelaskan dan uraikan tools-toolsnya. Nah, yang pertama itu A, itu use case. Nah, di use case ini penamanya use case agen perjalanan wisata. Nah, sebagai customer, kita bisa yang pertama kali yaitu melakukan pendaftaran, lalu mengisi form pendaftaran, lalu akan diarahkan ke paket wisata. Nah, setelah itu memilih paket wisata domestik atau mancanegara. Nah, setelah memilih, customer akan memilih kelas paket wisatanya. Nah, kelas paket wisatanya itu ada paket eksekutif dan paket promo. Nah, lalu lanjut ke pilih pembayaran. Nah, di pembayaran ini ada dua jenis pembayaran, ada e-wallet atau transfer atau juga ada cash. Nah, terus yang terakhir customer setelah pembayaran akan menerima invoice pembayaran. Nah, lalu yang kedua ada admin. Admin itu dia bisa mengelola data customer, lalu bisa mengelola data paket, data kelas paket juga, dan bisa mencetak data pembayaran. Nah, lalu di sini ada activity diagramnya. Nah, di activity diagramnya itu yang pertama, customer akan mengisi form, lalu form tersebut akan dikirimkan datanya ke admin. Nah, setelah mengisi form, customer akan memilih paket. Paketnya itu sudah disediakan datanya oleh admin. Nah, setelah itu memilih domestik atau mancanegara. Nah, lalu pilih kelas paket. Nah, kelas paket setelah itu memilih paket eksekutif atau paket promo. Nah, setelah memilih, langsung pilih jenis pembayaran berdasarkan e-wallet atau cash. Nah, terus data pesanannya tersebut akan dicek ketersediaannya pesanannya. Kalau misalkan nggak ada, ya udah selesai dan atau akan dikasih tahu ke customernya kalau nggak ada. Nah, kalau ada, dicetak data pesanannya, terus cetak invoice-nya, pembayarannya, lalu dikirimkan ke customer. Selesai. Terus C, ada sequence diagram. Nah, di sequence diagram ini yaitu customer aktornya. Yang pertama itu dia akan membuka tampil view brosur. Setelah tampil, customer akan menginput form pendaftaran, lalu diproses oleh sistem, lalu dimasukkan ke dalam database, lalu divalidasi oleh sistem dan akan dikirimkan ke form pendaftaran. Lalu akan menginput paket wisata juga, menginput paket wisata, diinput, di query lagi, divalidasi, terus divalidasi lagi.
Nah, terus yang terakhir ada mengisi jenis pembayarannya. Diproses, diinsert, divalidasi, terus lalu akan mengeluarkan cetak berupa invoice. Nah, lalu di sini ada diagram HIPPO yang terakhir itu. Nah, di sini yang paling atas ini agen perjalanan wisata, yaitu ada 3 cabang, ada transaksi, cetak, dan kelola data. Nah, yang pertama itu ada transaksi. Di transaksi ini dilakukan pemesanan dan juga pendaftaran. Nah, di pendaftaran ini ada berupa data customer-nya. Nah, di pemesanan itu ada data paket wisata dan juga ada data kelas paket. Nah, terus dicetak itu berupa cetak data pesanan saja. Nah, cetak data pesanan ini juga termasuk invoice ya. Nah, terus dikelola data ada 3 cabang lagi, yaitu ada data customer-nya, ada data paket wisata, dan juga ada data kelas paket. Lalu yang nomor dua itu soalnya jelaskan perbedaan antara perancangan terstruktur dan perancangan berbasis objek. Jelaskan dan uraikan tools-toolsnya. Nah, sini jawabannya, perancangan terstruktur membagi program menjadi modul-modul terpisah, sementara perancangan berbasis objek memandang program sebagai kumpulan objek yang berinteraksi. Dalam perancangan terstruktur, kita menggunakan algoritma, flowchart, dan pseudocode. Sedangkan dalam perancangan berbasis objek, kita menggunakan UML, IDE, dan bahasa pemrograman berorientasi objek seperti Java atau Python, dan lain-lain. Perancangan terstruktur lebih sederhana dan cocok untuk aplikasi kecil. Sementara perancangan berbasis objek lebih kompleks dan cocok untuk aplikasi besar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.